Di mana nanti munculnya Dajjal? Pak Surono, di mana nanti nih Dajjal akan muncul? Ini daerah apa namanya nih? Apakah nanti di Sindang Karsa? Di RT 5, RW 9? Waduh, Pak RW harus rajia. Kemarin kita udah jelaskan ciri-cirinya kan? Ingat kan? Kulitnya apa? Kemerah-merahan kulitnya. Badannya gemuk gede. Rambutnya keriting. Matanya yang belah kanan buta. Yang belah kirinya agak juling. Yang belah kanannya buta, nggak bisa lihat. Yang mata kirinya agak juling. Itu Dajjal. Kapan dan di mana nanti Dajjal akan muncul? Di mana Pak Wahid? Pak Budi, di mana Dajjal muncul? Dalam satu keterangan hadis di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah itu dijelaskan bahwa Dajjal akan muncul di belahan timur dunia. Di sebelah timur dunia. Jadi di timur nanti, di mana itu timur? Bukan. Di sebelah timur itu disebutkan dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah, disebut oleh Rasul daerahnya Khurasan. Daerah Khurasan. Mana Khurasan? Iran. Iya, di wilayah Iran. Dia akan muncul nanti itu. Ya, Dajjal itu nanti muncul di daerah Khurasan Iran, bukan di Sindang Karsa, bukan. Dia akan muncul. Nah, kemunculan Dajjal itu diikuti oleh 70.000. Siapa pengikut Dajjal? Salah satunya adalah 70.000 pengikut orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu 70.000 disambut Dajjal oleh kadernya, oleh simpatisannya tuh. Kadernya Dajjal, simpatisan Dajjal 70.000. Angka 70.000 bukan menunjukkan angka sebetulnya, artinya banyak. Jadi salah satu pengikut Dajjal, pendukung Dajjal itu adalah kalangan Yahudi. Sambut dia. Dan kemudian Dajjal dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Seperti hujan yang ditiup angin. Itu kata Nabi, kecepatan Dajjal seperti hujan yang ditiup angin. Gimana kecepatan angin tuh? Jadi dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Dan kata Nabi, tidak ada di dunia ini yang tidak disinggahi oleh Dajjal. Termasuk Sindang Karsa ini nanti dia akan datang ke Sindang Karsa, dia nemuin Pak RW ini. Pak RW ditawarin, Pak RW mau harta nggak, mau emas nggak, dikasih, langsung bisa kaya, bisa memberikan kekayaan. Dan Dajjal dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan air hujan. Dia bisa perintahkan tuh langit untuk menurunkan air hujan. Hujan langsung. Itu Dajjal tuh. Makanya kata Nabi, kalau kalian hidup di zaman Dajjal, ketemu Dajjal, kalian lari. Kemana larinya? Kata Rasul, ke gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingannya. Amin Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita senantiasa menuntut ilmu dengan bimbingan guru-guru kita. Adapun pada kesempatan kali ini, yang akan mengisi materi adalah guru kita, Kiai Haji Abu Ali. Masih dalam topik pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah. Tapi sebelumnya, guru kita menerangkan tentang bagaimana
dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya, seperti apa dan bagaimana? Mari kita dengarkan saja apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa ambil hikmah dan faedahnya. Pada kesempatan pengajian yang lalu dijelaskan sama guru kita bahwa bagaimana ciri-ciri Dajjal. Di antaranya itu kulitnya kemerah-merahan. Yang kedua, badannya gemuk, ya, dan rambutnya keriting. Dan satu lagi, yaitu matanya yang sebelah kanan itu picek atau tidak bisa melihat. Dan yang sebelah kiri adalah juling. Ya. Itulah ciri-ciri fisik Dajjal. Jadi Dajjal, kata Kiai Abu Ali, itu adalah merupakan orang, bukan sifat, ya, teman sekalian. Tapi dalam kesempatan kali ini lebih dijelaskan lagi dari mana Dajjal muncul dan bagaimana dia bisa kemana dengan secepat kilat, dengan seinin angin, kecepatan angin, ya, satu tempat ke tempat lain. Dan di setiap 10 penjuru dunia, ya, dia tuh gampang ikut semua bisa dikuasai sama Dajjal. Tetapi ada kelemahan dia, ya, yaitu dia takut dengan Nabi Isa. Nanti, ya, Dajjal akan takut dengan Nabi Isa, akan kalau ketemu Nabi Isa dia lari, ya. Untuk itu dengan bagaimana dahsyatnya seperti Dajjal, kita harus berlindung pada Allah, ya. Bagaimana untuk menghindari kita dari fitnah Dajjal. Itu kiai kita mengajarkan kepada kita sunnah Nabi Muhammad SAW sewaktu kita tasyahud akhir, ya, yaitu doanya satu doa yang insya Allah kalau kita mengamalkan doa itu, ya, seperti ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doanya seperti itu. Mungkin teman-teman sekalian sudah pada hafal, ya. Dan artinya, Allahumma inni sungguh aku berlindung padamu ya Allah dari siksa api neraka, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan juga dari fitnah masih dajjal. Dan satu lagi, ada ayat Al-Quran yang insya Allah kalau kita sudah hafal dan senantiasa menghafalkan, ya, insya Allah, kata guru kita, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10, ya, insya Allah fadilahnya itu, ya, bisa kita terhindar dari fitnah Dajjal. Yaitu gini bahasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Qayyimal yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziru alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Surahul Azim. Itulah ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. Insyaallah kalau kita hafal dan senantiasa kita membacanya, insyaallah kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita dengarkan saja apa yang akan disampaikan, yang akan dinasihatkan kepada kita dari guru kita tentang Dajjal. Sallu ala Muhammad. Kita
Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya والهدي الذي ترجى سماعته لكل حال من الأول مقتحم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق قلبي. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اذكروا وقت الصلاة صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang pasti insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan luang untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan ini adalah salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga sholat maghrib kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disunnahkan sebelum salam, disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk minta 4 perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara 4 ini. Apa tuh? Rasulullah mengajarkan kepada kita sebelum kita salam, setelah kita baca tasyahud akhir, kemudian kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi. Sebelum salam, Nabi anjurkan kepada kita untuk minta kepada 4 perkara, minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa tuh doanya? Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya. Jadi ada 4 perlindungan, dan ini kita baca
belum salam. Baca nggak kita tadi? Pak Budi baca nggak? Hah? Pak Budi baca tadi? PRT nggak baca kayaknya PRT. Jadi yang pertama, ya Allah, ya, sungguhnya aku minta perlindungan kepada Engkau dari azab jahanam. Allahumma ini, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubik, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah min azab jahanam, dari siksa azab jahanam, siksa jahanam. Dan insya Allah doa ini kalau kita baca, insya Allah kita dijaga oleh Allah dari siksa jahanam. Siapa yang bisa nolong kita, bantu kita nanti di sana? Nggak ada yang bisa bawain caleg, kita bisa caleg. Boro-boro. Nggak ada yang bisa. Jadi disunahkan Pak nih, Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam. Itu yang pertama. Yang keduanya wa min azabil qabr. Ya Allah, aku minta perlindunganmu ya Allah dari azab kubur. Karena kita dikit lagi nih mau masuk kubur. Dan insya Allah kalau ini doa kita baca, Allah akan lindungin kita dari azab kubur. Jadi azab jahanam dulu hadisnya, baru azab kubur. Kemudian apa lagi? Wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah. Aku minta perlindunganmu ya Allah dari fitnah hidup. Ini hidup udah banyak fitnah sekarang, betul nggak? Ini kita hidup di zaman yang banyak udah banyak fitnah. Ya, udah kebanyakan fitnah nih kita. Ya kita tiap hari dengar, saksikan ya di media-media fitnah udah luar biasa, udah kayak tsunami. Ini fitnah. Dan insya Allah kalau ini kita baca, kita akan terhindar, dijaga Allah dari fitnah al-mahya, fitnatil mahya, dari fitnah hidup, wal mamat, dan dari fitnah juga jangan sampai kita sudah mati tapi orang masih memfitnah kita. Jadi kita terpelihara, terjaga dari fitnah hidup waktu kita hidup nih sekarang, dan kita juga terjaga, terpelihara dari fitnah mati. Dan yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Insya Allah kita akan terjaga, terpelihara dari fitnah al-masih ad-dajjal. Itu dajjal, dia akan muncul nanti. Dia akan muncul, dan tanda-tanda kemunculan dajjal sudah jelas. Yang jadi pertanyaan kita, di mana nanti munculnya dajjal? Pak Surono, di mana nanti nih dajjal akan muncul? Ini daerah apa namanya nih? Apakah nanti di Sindang Karsa? Di RT 5, RW 9? Waduh, Pak RW harus rajia. Kemarin kita udah jelaskan ciri-cirinya kan? Ingat kan? Kulitnya apa? Kemerah-merahan kulitnya. Badannya gemuk gede. Rambutnya keriting. Matanya yang belah kanan buta. Yang belah kirinya agak juling. Yang belah kanannya buta, nggak bisa lihat. Yang mata kirinya agak juling. Itu dajjal. Kapan dan di mana nanti dajjal akan muncul? Di mana Pak Wahid? Pak Budi, di mana dajjal muncul? Dalam satu keterangan hadis di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah itu dijelaskan bahwa dajjal akan muncul di belahan timur dunia. Di sebelah timur dunia. Jadi di timur nanti. Di mana itu timur? Bukan. Di sebelah timur itu disebutkan dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah, disebut oleh Rasul daerahnya Khurasan. Daerah Khurasan. Mana Khurasan?
Iran. Iya, di wilayah Iran. Dia akan muncul nanti itu. Ya, Dajjal itu nanti muncul di daerah Khurasan Iran, bukan di Sindang Karsa, bukan. Dia akan muncul. Nah, kemunculan Dajjal itu diikuti oleh 70.000. Siapa pengikut Dajjal? Salah satunya adalah 70.000 pengikut orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu 70.000 disambut Dajjal oleh kadernya, oleh simpatisannya tuh. Kadernya Dajjal, simpatisan Dajjal 70.000. Angka 70.000 bukan menunjukkan angka sebetulnya, artinya banyak. Jadi salah satu pengikut Dajjal, pendukung Dajjal tuh adalah kalangan Yahudi. Disambut dia. Dan kemudian Dajjal dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, seperti hujan yang ditiup angin. Itu kata Nabi, kecepatan Dajjal seperti hujan yang ditiup angin. Gimana kecepatan angin tuh? Jadi dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Dan kata Nabi, tidak ada di dunia ini yang tidak disinggahi oleh Dajjal, termasuk Sindang Karsa ini. Nanti dia akan datang ke Sindang Karsa, dia nemuin Pak RW ini. Pak RW ditawarin, Pak RW mau harta nggak, mau emas nggak, dikasih, langsung bisa kaya, bisa memberikan kekayaan. Dan Dajjal dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan air hujan. Dia bisa perintahkan tuh langit untuk menurunkan air hujan. Tuh, hujan langsung. Itu Dajjal tuh. Makanya kata Nabi, kalau kalian hidup di zaman Dajjal, ketemu Dajjal, kalian lari. Kemana larinya? Kata Rasul, ke gunung. Harus lari kita. Lari ke gunung. Makanya disunahkan kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dia bisa memberikan kekayaan. Dia bisa bawa gunung roti. Dia bisa bawa kali, dibawa sama dia. Dan dia bisa memberikan apa aja yang kita mau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Dajjal. Jadi munculnya dari mana? Dari Khurasan. Siapa pengikut Dajjal salah satunya? Berapa jumlahnya? 70.000 pengikut Yahudi, baik dia kalangan lakinya maupun kalangan perempuannya. Berapa lama Dajjal tinggal di dunia? Dia menguasai dunia ini. Dunia semua nanti dikuasain oleh Dajjal. Ya. Lama banget. Itu dalam keterangan hadis yang sahih dalam Sunan Ibnu Majah juga. Dajjal itu berapa hari dia tinggal di bumi? Berapa hari dia menguasai dunia ini? Dan dunia di bawah kekuasaannya. Kata Rasulullah, cuman 40 hari. Kata Rasulullah cuman 40 hari. Kalau Imam Mahdi 7 tahun. Tapi kalau Dajjal 40 hari. Dan Rasul menjelaskan waktu munculnya Dajjal, hari itu sehari bagaikan setahun. Satu hari itu di masa Dajjal, satu hari itu seperti setahun. Satu hari itu. Kemudian hari berikutnya, satu hari seperti sebulan. Hari berikutnya, satu hari seperti seminggu sekali. Dan kemudian hari berikutnya seperti hari-hari biasanya. Jadi berapa lama Dajjal?
40 hari kata Rasulullah, tapi satu hari yang pertama itu seperti 1 tahun. Berarti kan 1 tahun tambah 40 hari. Hari berikutnya, hari keduanya, itu kata Rasul hari kedua di masa Dajjal seperti sebulan. Seperti sebulan, tambah aja tuh. Hari ketiganya seperti sehari, seperti seminggu atau sepekan. Dan hari keempatnya kata Rasul hari-harinya seperti hari-hari biasa. Berapa lama jadi itu Dajjal? Itu dia bisa kuasain dunia. Dan saat Dajjal ingin memasuki kota Madinah, dia ingin masuk ke kota Madinah nggak bisa. Dan saat Dajjal sudah mendekat ke Madinah, itu Madinah diguncang gempa 3 kali, terjadi gempa 3 kali di Madinah. Gempa. Kemudian penduduk Madinah, orang-orang munafik tuh ya ada waktu itu besar. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik keluar dari Madinah, baik laki atau perempuan. Dia keluar dari Madinah dan memang Allah yang keluarkan. Kemana dia keluar? Menjadi pengikut Dajjal. Kezoliman terjadi di mana-mana, kemaksiatan terjadi di mana-mana tuh. Tuh nanti itu Dajjal tuh. Dan yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Dan nanti Allah akan turunkan lagi Nabi Isa tuh. Diturunkan oleh Allah di Menara Putih. Ya, Menara Putih ini kalau sekarang ini antara Suriah dan Palestina. Dan menurut pakar-pakar peneliti, masjid-masjid di Suriah itu menaranya itu putih kalinya. Di Menara Putih. Dan saat itu umat Islam sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Nabi Isa turun, dia diturunin pakai apa? Turunnya dia diapit oleh 2 malaikat. Jadi tangan kanan kiri ini memegang sayap turunnya itu. Dan tugas Nabi Isa yang pertama adalah membunuh Dajjal. Jadi saat Dajjal ingin masuk ke Palestina, di pintu Lut namanya, dia ketemu Nabi Isa, dikejar sama Nabi Isa. Dajjal ketakutan sama Nabi Isa, dia dikejar-kejar ketakutan Dajjal. Saat berhadapan dengan Nabi Isa, itu Dajjal tubuhnya langsung dia meleleh tubuhnya. Seperti garam berada di dalam air, kata Nabi. Seperti garam, seperti melelehnya cairnya garam di dalam air, meleleh langsung Nabi Isa mengambil tombak, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah? Kenapa enggak Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Lut, atau Rasulullah kayak hidup lagi? Kenapa Nabi Isa? Satu, Allah tugaskan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Dan yang kedua, tugas Nabi Isa untuk membunuh babi-babi. Dan yang ketiga, untuk mematahkan salib-salib. Kenapa? Karena Nabi Isa yang katanya disalib. Makanya dia jadi yang punya masalah dengan umatnya. Makanya dia yang diutus nanti. Disunahkan kita untuk minta 4 perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, kita minta berlindung kepada Allah dari siksa Jahannam. Ngeri Pak, siksa neraka Jahannam, ya Allah, berat. Ya Pak Surono ya, berat. Kita di dunia aja panasnya, ngerasain panas matahari, ngerasain panasnya matahari, sampai di rumah kita pasang kipas angin 2, 3 atau 4, betul nggak? Karena merasakan panasnya matahari di dunia ini. Itu panasnya dunia
Dengan panasnya api neraka itu nggak ada apa-apanya. 1/70 panasnya itu Pak. Rumah kita kepanasan, masjid kepanasan, pasang kipas angin. Kipas angin kurang, tambahin apa? AC. Kenapa kita minta perlindungan dari kepanasan? Di dunia kita bisa minta perlindungan. Kipas yang bisa mendinginkan tubuh kita, AC yang bisa mendinginkan tubuh kita. Nanti waktu di neraka jahanam bisa kita panggil, tolong pasangin kipas angin di neraka. Bisa nggak tuh? Hah? Bisa nggak? Bagus. Lagi disiksa dia minta tolong, ya Allah kasih kipas angin. Atau pasangin AC di neraka, nggak bisa Pak Bambang, nggak ada yang bisa nolong kita, bantu kita. Habis kita disiksa. Panas ya Allah. Kita dunia aja panasnya udah kita ngomong panas banget, gerah banget ini. Betul nggak? Itu belum langsung. Di neraka langsung kita disiksa, fisik kita, badan kita dibakar sampai gosong Pak Surono. Setelah gosong itu copot kulit kita itu dari tubuh kita. Apa namanya copot tuh? Rontok. Muncul kulit yang baru, bakar lagi, gosong lagi, copot lagi tuh kulit. Muncul lagi kulit yang baru, bakar lagi. Ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ajabi jahannam ya Allah. Aku minta perlindunganmu ya Allah dari azab jahannam. Wa terus apa lagi? Wa a'udzubika azabul qabr. Allahumma inni a'udzubika min ajabi jahannam wa min azabil, ya Allah aku minta perlindungan dari siksa kubur. Siksa kubur. Siksa kubur dengan siksa jahanam. Siksa kubur ini persekot. Siksa nanti yang sebenarnya di neraka jahanam. Siksa kubur mah DP dulu, di DP-in. Disiksa kita dalam kubur. Siapa yang bisa tolong kita, bantu kita? Kita teriak-teriak di dalam kubur nggak bisa. Jadi disunahkan kita sebelum salam baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ajabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Jadi kalau kita bicara tentang kapan dunia ini bisa adil, nanti masanya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan memenuhi keadilan di muka bumi, sebagaimana kezoliman udah memenuhi bumi. Dipimpin oleh Imam Mahdi semuanya, nanti adil. Bahkan orang-orang beriman nggak ada lagi orang yang susah. Bahkan orang-orang beriman saking banyak hartanya, dia mau ngeluarin zakat emas, dibawa emas. Dia mau ngeluarin, dia mau kasih mustahik, nggak ada mustahiknya. Dia datang ke Pak Bambang tolong cari mustahik ini, saya mau ngasih emas 100 kilo. Pak Bambang bilang nggak ada di sini, kita lagi numpuk emas saya tuh. Saya juga bingung kemana bagiin Pak Agus, berapa 100 kilo, bayangin dong. Kalau sekarang kita jangan 100 kilo ya Ustaz Nur ya, ada yang ngasih 1 kilo aja emas, gimana gitu itu. Monas berapa kilo Monas? 1 kilo berapa gram Pak Surono? 100 gram 1000 gram. 1 gram sekarang 1 juta. 1 juta kali 1000 berapa ya? Iya taruhlah 1 juta, kan 1 juta kali 1000 berapa itu duitnya? 1 miliar. 1 miliar 1 kilo tuh. Itu nanti umat Islam baru dipimpin Imam Mahdi, dia menegakkan seluruh di dunia ini keadilan yang merata baru. Kalau sekarang kan keadilan yang tidak merata, keadilan yang tidak merata sekarang. Enggak merata keadilannya. Janji doang. Ya, disunahkan ya. Nah, kita lanjut deh hadis Arba'in An-Nawawiyah. Yang keberapa ya sekarang?
30 al hadisu as-salasun ya. Hadis ke-30 An Abi Sa'labata Al-Husaini Al-Jur Sumibni Nashirin radhiyallahu an, dari Sa'labah Al-Husaini Jursum bin Nashir, semoga Allah meridainya, an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraidah. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi farada, apa farada? Telah memfardukan. Faraidah jamaknya telah memfardukan, yaitu kewajiban. Farada itu kewajiban, sesungguhnya Allah telah mewajibkan, dan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Apa contohnya yang telah Allah wajibkan? Sholat, puasa, zakat, haji, nuntut ilmu, bantu orang miskin, bantu orang susah, bantu orang yang dalam kesulitan. Itu diwajibkan oleh Allah. Allah telah tetapkan kewajiban itu. Kewajiban jelas, yang fardu jelas. Lalu apa kata Rasulullah? Fala yudaiha, jangan kalian itu melanggarnya. Jangan kalian melanggarnya, jangan kalian mengabaikannya. Jadi apa yang telah diwajibkan Allah jangan kita langgar, jangan kita abaikan. Contohnya apa ya? Sholat. Sesibuk apapun kita ya, jangan tinggalin sholat kita. Pesan sama anak kita, sama keluarga kita tentang sholat, jangan sekali-kali tinggalin sholat. Makanya orang-orang dulu ya, biar kata orang itu istilahnya nggak sempurna, tapi kok urusan sholat mereka nggak berani tinggalin. Tetap ini diwajibkan, diajarkan mulai dari sejak dini ya, sejak dini itu sholat. Kita dulu masih kecil, walaupun kita lagi main apa itu masih kecil, main gundu ya. Kita dulu main gundu, apa kalau di sini gundu kan enak tuh, main kelereng kan, wah asik-asiknya. Tapi kalau udah waktunya sholat, berhenti kita sholat dulu. Walaupun kita nggak ngerti, nggak paham maknanya, kita nggak ngerti apa itu fungsi sholat. Pokoknya orang tua kita jangan tinggalin sholat. Orang tua dulu gitu. Kita lagi main apa? Mandi kali. Dulu kan mandi kali-kali dulu jernih bersih tuh Kali Ciliwung. Ya, kita mandi di condet itu dulu, namanya itu batu, ada batu gede itu, kali masih bersih. Tuh makhluk kali apa namanya itu ya? Remis sampai apa ya? Layak tuh kita cari ini tuh. Masih bersih. Di tahun-tahun 80-an tuh masih bersih Kali Ciliwung. Ya, bisa buat pakai wudhu. Sekarang nggak kerawat. Padahal itu bisa jadi alat transportasi itu kali, betul nggak? Ya coba kalinya baik, bersih, dirawat, ya bersih dah. Itu bisa alat transportasi laut tuh ya kan, dari Bogor ke Jakarta tuh bisa nggak tuh transportasi itu? Berapa bayarnya kan? Bisa kayak di negeri-negeri yang lain. Ya nggak? Ngurangin macet ya nggak Pak Surono? Manfaatin kali itu. Enggak, kalinya nggak dimanfaatin, banjir mulu airnya. Jadi kata Allah, kata Rasulullah, sungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban, jangan kita melanggarnya, jangan kita mengabaikannya. Salah satunya apa juga? Salah satunya nuntut ilmu. Ini wajib nggak nih? Wajib nggak ini? Wajib. Kalau kita nyoblos caleg wajib nggak? Wajib nggak nyoblos caleg kita? Hah? Wajib apa haram? Apa mubah, apa makruh? Mubah Pak Surono, iya mubah. Gitu. Tapi kalau nuntut ilmu wajib ini. Ya Pak Agus ya, wajib jadinya, sama kayak sholat. Kita kalau nggak sholat berarti kita mengabaikan kewajiban, dosa nggak kita? Terus kalau kita nggak nuntut ilmu, dosa nggak kita? Dosa kita. Makanya nanti di akhirat, ya Allah saya nggak tahu ini halal, ini haram, ini wajib, ini nggak wajib, saya nggak tahu ya Allah.
Dia beralasan nanti di hadapan Allah, saya nggak tahu ya Allah. Kata Allah, lah emang ente nggak belajar? Emang yang nggak ada yang ngajarin ente, nggak ada yang ngajak ente untuk belajar ilmu agama, cari ilmu. Nyari duit hukumnya apa? Nyari duit wajib. Lah kita nih suami-suami wajib cari duit buat siapa? Buat nafkahin diri kita. Wajib nih, wajib ain loh. Buat nafkahin istri anak. Lah kalau sekarang nyari duit nggak wajib, ngapain gua nyari duit? Hari kita nggak punya duit, mau makan nggak punya duit, istri kita anak kita mau makan nggak punya duit, dosa kita. Dosa kita mengabaikan istri anak kita. Yang seharusnya kita memberikan kehidupan yang layak, yang pantas buat anak dan istri kita. Yang layak mereka. Kenapa? Mereka butuh makan, butuh pakaian, betul nggak Pak RT? Butuh pendidikan, bener nggak? Sekolahin yang tinggi setinggi-tingginya nggak apa-apa, kan butuh duit. Wajib kita nih suami nyari duit. Nyari duit ada pensiunnya nggak? Ada pensiunnya nggak? Nggak ada pensiunnya, tapi sesuai kemampuan kita. Ibadah ada kali pensiun. Sholat misalnya kalau udah 55 tahun udah nggak usah sholat, tanya pensiun, ada nggak gitu? Nggak ada. Jadi sama-sama wajib nyari duit, wajib, ya kan? Sholat nyari ilmu juga wajib Pak Surono tuh. Kalau nyari ilmu setiap hari nggak kita, setiap saat nggak? Enggak kan? Nyari duit. Orang buka warung, dia tujuannya apa? Buka warung nyari duit. Kadang dari pagi ketemu pagi lagi dia bela-belain tuh untuk nyari. Tapi nyari ilmu agama 24 jam enggak dia? Enggak. Sebulan sekali. Itu juga kadang datang, kadang enggak. Banyak enggak datangnya, ya kan? Dosa loh. Jadi jangan, kata Rasulullah, jangan kita yaitu tudoi uha, jangan kita melanggar, jangan mengabaikannya. Terus apa lagi? Wahada hududan. Kemudian Allah juga telah memberikan batasan-batasan. Allah telah memberikan batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka kalian jangan kalian melampauinya. Jangan kalian meloncatinya. Allah telah memberikan batasan-batasan. Sebagaimana seseorang kita juga punya rumah, kita punya tanah, ada nggak batasan-batasan? Nggak boleh kita mengambil batasan-batasan yang bukan hak kita, betul nggak? Ada batasannya, mungkin diukur, ada patokannya gitu. Nah begitu juga Allah telah memberikan hudud, ya. Hudud, jangan kalian melanggar batasan-batasan itu. Jangan kalian loncatin batasan-batasan itu. Ini kadang kan ada orang yang bukan haknya dia, tanahnya dia geser tuh patok. Dia geser patok. Makanya kata Nabi, siapa orang di dunia dia ngambil tanah orang sejengkal aja, sejengkalnya ada semeter nggak sejengkal? Nggak nyampe semeter, sejengkal aja kata Nabi. Dia ambil tanah orang tuh sejengkal tanpa hak. Makanya kata Rasulullah, nanti dia dibangkitkan dari kubur itu dikalungin 7 bumi situ. Berat nggak? Dia pakai kalungnya 7 bumi, dia akan dikalungkan 7 tanah, 7 bumi itu. Jadi kita lihat nanti di yaumil akhir kalau ada orang pakai kalungnya tanahnya tuh berat banget. Waktu di dunia dia suka ambil tanah orang sejengkal aja. Nggak boleh ada batasan-batasannya. Ya. Jangan kita meloncatnya, kita melampaui batas. Wa harama asya, dan Allah telah mengharamkan asya, sesuatu. Nih haram nih. Fala tantakihuha, maka jangan kalian melanggarnya. Allah telah mengharamkan, ini haram. Jangan kalian langgar. Apa contohnya haram? Homer haram, jangan kalian langgar. Ini dilanggar juga, ditabrak juga aturan Allah.
Dia pengen bikin pabrik minuman khamr dengan alasan untuk menampung lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena banyak yang nganggur ini warga. Bagaimana kalau Pak RW kita bikin perusahaan di sini nih, perusahaan minuman keras, kita bikin pabrik khamr. Pak RW, ayo Pak RW, udah warga yang ada di sini masuk kerja. Gimana itu? Kita izinin nggak tuh? Ada nggak minuman keras pabriknya Pak Surono? Di mana? Dulu ada tuh di Gang Nangka. Subah namanya, Cuba apa ya? Ah? Cuba. Iya Cuba. Mensen diproduksi di situ, Mensen tuh, minuman Mensen kecil botolnya, bisa dikantongin. Pabrik situ. Mensen, drum agak seperti kayak botol sirup tuh. Ya, topi miring sekarang. Tuh dulu diproduksi itu. Itu haram. Jangan kita langgar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan izinin. Di mana? Hah? Ada tuh. UPA udah itu. Udah PA berarti dia udah melanggar ketentuan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya wa harama asya fala tantakihuha. Apa yang diharamkan tentang sesuatu oleh Allah, jangan kalian melanggarnya. Siapapun dia, pribadi siapapun dia, negara apapun dia, termasuk kita di Indonesia ini, haram. Jangan sekali-kali negara kita, negeri kita ini ya, mengizinkan untuk membuat pabrik minuman bahaya loh. Orang kalau udah mabok kata Nabi hilang akalnya. Mungkin lihat kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus tawuran, itu setelah dites urinnya apa? Mengandung positif apa? Alkohol. Orang kalau udah mabuk nggak ada takutnya, dia nggak sadar ngelihat orang kecil, udah hilang akalnya. Itu jangan dilanggar. Itu satu contoh tuh khamr yang diharamkan oleh Allah. Jangan sekali-kali itu satu negeri, satu negara diizinkan untuk membuat pabrik khamr. Terus apalagi yang diharamkan Allah? Perzinahan. Haram tuh, zina haram. Dulu ada tuh di Priok tuh. Wah itu satu RW Ustaz Nur Soleh ini RW masih kalah nih, RW berapa? 9 ya? Itu masih kalah. Itu setiap rumah prostitusi itu. Setiap rumah itu penghuninya ya, PSK-nya itu bisa hampir 5-6 orang itu dulu tuh. Kok masuk ke sono udah kayak neraka. Satu RW Keramat Tunggak namanya, Keramat Tunggak. Sekarang udah digusur tuh jadi Masjid Islamic Center. Dulu waduh, yang dekat nggak usah jauh-jauh kita tuh Cijantung, namanya apa? Boker tuh. Wah pinggir jalan itu. Bersihin udah. Tanah Abang bongkaran tuh di Tanah Abang tuh. Apa Pak? Apa pasir? 11-12 ya. Tutup semuanya udah tuh. Haram. Jangan. Apa yang diharamkan Allah jangan. Apalagi terusnya perjudian. Ini susah nih sekarang nih. Susah. Apalagi judi slot. Sekarang bisa pakai handphone. Main judinya bisa di kamar, bisa dalam rumah. Judi online. Ini susah nih. Harusnya dirajiah yang kayak gitu, itu haram, merusak anak bangsa. Ini bandarnya rusak. Ada tuh orang cerita temen jamaah, dia nggak sadar anaknya main judi online. Akhirnya dia nggak bisa bayar, sampai utangnya 800 juta.
didatengin airnya tuh, orang tuanya kaget. Akhirnya apa orang tuanya? Ya udah, rumah kejual, habis rumahnya. Itu gara-gara anaknya. Perhatiin anak-anak kita itu, waktu dia main judi online, judi slot atau game-games tuh yang pakai taruhan, ya. Anak-anak sekarang hati-hati itu. Itu kalau udah keracunan kayak begitu, ngerusak. Satu apa bahayanya? Dia susah diatur, susah disuruh. Temperamen dia, mudah marah, darah tinggi. Tuh, judi haram. Apapun nama bentuknya, yang namanya judi tetap. Makanya Bang Omar Haji Irama dia bikin lagunya tuh, judi. Muksin Alatas juga pernah tuh, sengsara karena judi. Kan ada lagunya kan? Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi. Bahaya, haram. Makanya kita milih pemimpin yang betul-betul salah satunya komitmen untuk memberantas kemaksiatan itu. Betul nggak? Waktu debat ada nggak tuh yang nyinggung-nyinggung tutup perjudian, tutup prostitusi, tutup pabrik minuman Homer, ada nggak? PA berarti kacau. Jangan dilanggar sesuatu apa yang diharamkan Allah, haram. Kalau bicara rezeki nih, rezeki yang ngasih rezeki kita siapa Pak Surono? Yang atur rezeki kita siapa? Allah udah atur Pak. Allah udah atur rezeki kita. Makanya kata ulama, sungguh sial, sungguh rugi orang yang ngejar-ngejar rezeki. Dia banting tulang, dia peras keringat, dia kejar-kejar rezeki. Padahal rezeki dia udah diatur sama Allah, udah diatur. Kewajiban kita tadi usaha aja, usaha juga yang standar-standar aja, nggak perlu ngeluh. Tuh, gitu. Jangan dilanggar. Terus apa lagi? Wasakata an asya, dan apa yang didiamkan oleh Allah tentang sesuatu didiamin, nggak ada hukumnya. Apa kata Rasul? Rahmatal lakum, itu rahmat buat kalian. Sesuatu yang didiamin, nggak dihukumin. Oh ini halal, oh ini haram. Allah nggak ngukumin. Ini wajib, nggak didiamin sama Allah. Itu apa kata Rasulullah? Itu rahmatal lakum, rahmat bagi kalian. Kemudian Rasul mengatakan Gerenisian, bukan Allah lupa. Jadi sesuatu yang didiamkan oleh Allah itu rahmat buat kita, bukan Allah lupa. Maka kata Rasulullah, pala taba'asu anha, maka jangan kalian mencari-cari tentang yang didiamkan oleh Allah itu. Ini hukumnya apa? Udah jelas ini nggak ada hukumnya, mubah, kembali mubah, halal. Jangan dicari-cari. Kalau yang haram ya haram jelas, betul nggak? Babi haram nggak? Membunuh haram, dengki haram, korupsi haram, itu jelas. Tapi yang didiamkan oleh Allah itu rahmat buat kalian. Ada nggak di dalam Quran makan pete jengkol hukumnya makruh, ada nggak? Nggak ada. Rokok hukumnya apa? Ada nggak di Quran hadis? Jangan, kata Rasul, jangan dicari-cari tentang hal-hal yang sudah didiamkan oleh Allah. Ada beradu deh. Ini hadis Hasan, Tirmidzi, ya, diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, dan lainnya. Jadi hadis yang ke-30 Arba'in Nawawiyah, ini kesimpulannya apa? Tentang bicara tadi apa tadi itu yang pertama ya, tentang kewajiban-kewajiban, jangan kita langgar. Kemudian batasan-batasan, jangan kita loncat, kita lewatin. Kemudian tentang haramkan sesuatu, jangan kalian langgar. Kemudian yang keempatnya, sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya didiamkan, itu rahmat buat kita. Jangan kalian mencari-cari hukumnya apa, udah halal, mubah. Ngopi halal nggak? Halal.
yang nggak dijelaskan hukumnya di dalam Quran maupun sunnah Rasulullah. Ya. Ada mau nanya nggak? Isa udah bisa deh. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. Ayo mau nanya deh. Yang mau nanya Pak Nur, silakan Pak Nur. Waalaikumsalam. Tukang nasi goreng, jangan dilihat tukang nasi goreng itu profesi. Dia nyekolahin anaknya di pesantren ya. Di depan pesantren ada dia tukang nasi goreng, kemudian dia jualan di tempat prostitusi. Haram nggak itu? Haram nggak? Yang beli ya tadi itu prostitusi yang beli, ame mucikari, ame tamu-tamunya yang datang itu hasil duitnya dari yang kita udah jelasin hadis sebelumnya. Sesungguhnya Allah thayyib, Allah dan Allah menerima yang baik-baik dan Allah nggak menerima yang haram. Jadi sama aja pergi haji pakai uang korupsi. Pergi haji nih, cakep nggak? Tapi pakai uangnya tuh buat bayar bikin paspor, bikin visanya, buat bayar pesawatnya, bayar hotelnya, buat bayar makannya dari uang sah nggak hajinya? Begitu juga kita dagang apapun kita kalau di tempat yang haram ya haram jatuhnya. Dan jual belinya itu nggak sah itu. Kenapa? Dari uang yang haram, yang didapati dari yang haram, cara yang haram. Jangan. Ya, tadi bicara rezeki Pak nih, udah diatur sama Allah, udah diatur sama Allah. Tadi yang haram jangan dilanggar. Masih banyak kok tempat-tempat yang halal. Tapi ramean di situ ya PA kayak begitu panas tuh. Makan duit yang halal sama duit yang haram. Kalau duit yang haram itu panas itu. Banyak orang yang dapat duitnya gampang. Cara yang haram tuh keluarnya juga gampang. Beda nyari duit yang halal. Itu kita beli berasnya kita masak itu enak rasanya. Jadi hukumnya itu haram kayak begitu. Ya. Dia jualan di tempat yang haram, itu haram hukumnya. Atau di tempat judi, itu jangan. Di tempat-tempat yang diharamkan itu jangan, itu harus dicegah gitu. Al-wasailulah ahkamul maqasid. Jadi wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Contoh, misalnya minyak wangi hukumnya sunnah. Kita nggak bisa mendapatkan minyak wangi kalau nggak nyari tukang. Maka wasilahnya itu kita nyari tukang minyak wangi sunnah. Begitu juga sesuatu yang haram, ya. Kemudian tempatnya itu haram. Sesuatu yang haram, kemudian tempatnya itu haram juga, maka kita mendatangi ke tempat itu juga hukumnya haram. Nggak boleh. Oke, kata ulama fikih, orang yang musafir dengan tujuan maksiat dia nggak dapat rukhsah, itu jamak qasar nggak dapat dia tuh. Kalau dia safar tujuannya pengen maksiat, itu hukumnya haram. Ustaz Nur, jangan bilang sama tukang nasi gorengnya jangan jual di situ, daripada lu sekarang nasi yang digoreng sama lu, tapi nanti di akhirat lu yang digoreng sama Allah tuh, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Nanti
nanti dibakar nanti dalam api neraka. Sekarang nasi yang lu goreng, tapi besok lu yang digoreng oleh Allah Subhanahu. Jangan, ya. Tapi di situ rame, duitnya gampang, iya yang patah haram. Di tempat perjudian, waduh. Bos-bos bandar-bandar udah main judi itu asisten-asistennya ya memang gampang nyari duitnya. Ada yang jual mobil kalah, jual rumah kalah tuh. Bininya dijual. Judi itu ngeri. Jangan jadinya, pokoknya tempat judi, khamar, prostitusi, apapun yang udah jelas keharamannya tetap haram. Kita pengen pemimpin ke depan itu perhatiin perkara kayak gitu akhirat, jangan dunia baik, betul nggak? Bisalah tentang rezeki, wah rakyat biar sejahtera udah diatur sama Allah itu mah, betul nggak? Udah diatur sama Allah, nggak usah takut kita. Ya, lihat ayam keluar dari kandangnya dalam keadaan apa nih? Di sininya kosong, tapi dia pulang ke rumah keisi, lihat burung-burung, betul nggak? Udah diatur sama Allah. Kucing, emang kucing dia motong ayam, dia bakar ayam. Kenapa dia bisa makan ayam bakar? Kenapa kucing dia bisa makan ayam goreng? Emang udah diatur sama Allah rezekinya. Mungkin kalau kita lagi goreng ayam, lagi bakar ayam, kemudian dimakan sama kucing, jangan usah marah. Emang udah rezekinya dia. Udah diatur rezeki itu, udah diatur. Ya, nggak usah marah kita. Jadi takdir kehidupan kita individu kan di hadis yang arba'in sebelumnya itu kita udah bahas. Waktu ditiupkan ruh, Allah perintahkan malaikat catat apa? Catat rezekinya, catat nanti kapan dia maut mati, itu udah dicatat Pak kita. Kita jalanin takdir aja. Mungkin takdir ini rukun apa? Rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam apa iman? Orang nggak percaya takdir hukumnya apa? Kafir. Takdir rukun iman yang berapa? Yang kedua apa ketiga? Kelima. 5 hari kiamat. 6. Yang keenam, percaya takdir buruk maupun baik, baik atau buruk. Kita maunya yang baik-baik aja. Pada saat buruk musibah menimpa kita, nggak percaya kita sama takdir. Tadi ayam kita yang kita goreng, yang kita bakar dimakan sama kucing. Hari kita nyiksa kucing tuh, ngetok kucing, nyambit kucing sampai mati, ada nggak kayak gitu? Tuh nggak percaya takdir dia, sudah emang udah takdirnya dia. Ya, kagak enak emang. Kita harus percaya takdir baik maupun buruk. Ya, jadi jalanin aja hidup ini. Kalau memang itu baik, alhamdulillah. Kalau memang kagak baik, bersabar. Itu aja tuh kehidupan yang kita jalanin. Enak hidup nih, megang duit banyak, nyari duit gampang, itu kan baik. Tapi satu sisi dalam kehidupan kita nyari duit susah banget, seret banget. Enak apa nggak enak tuh? Yaudah jalanin aja, emang udah takdir. Bagaimana lagi? Mau ngedumel kita, mau ngegerutu, nggak bisa, jalanin aja. Jadi saat baik takdir Allah, saat buruk ya sudah ketentuan Allah. Sabar, udah gitu aja jalanin ya Ustaz Nur ya. Udah gitu aja jalanin kehidupan. Waktunya kita ngumpul ngaji ya ngaji, waktunya kita kumpul di rumah ya di rumah. Nikmatin hidup ini. Ya. Hidup ini jangan disesalin, jangan, nikmatin apa yang ada di hadapan kita sekecil apapun. Itu memang udah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Ustaz Nur ya. Pak Bambang, jadi kalau di sini ada yang minta izin, Pak Bambang saya mau bikin kontrakan nih 5 pintu, terus kontrakannya buat prostitusi ya, buat prostitusi nanti yang ngisi ya itulah perempuan-perempuan itu tuh gitu kan. Ya kali di sini laki-laki yang hidung belang, yang bininya udah kagak bisa ngelayanin kan bisa ke situ. Ya Pak Bambang izinin ya. Izinin nggak Pak Bambang tuh? Hah? Pak RT izinin nggak? Pak RT ini buat Pak RT uang rokok nih 1 miliar, Pak RT cukup nggak? Gimana?
Enggak, saya nurani kita nggak ngizinin, cuman yang kadang-kadang berantem nurani kita sama ginian nih. Berat nih. Bini kita lagi marah, kesel sama kita, bedok. Gampang. Duit sekepok, yang merah ratusan ribu sekepok, 10 juta segini kali ya. Bawa 10 gepok. Dia lagi marah, lagi kesel. Udah depannya kita nggak usah ngomong. Gimana Pak Agus tuh bini kita yang lagi marah, kesel sama kita? Itu turun langsung. Darahnya yang tadi naik turun. Bayangin kayak gitu tuh. Semua pokoknya nih saya kasih tahu, semua masalah persoalan di dunia, masalah apa aja, persoalan apa, pokoknya setelah dianalisa, diteliti, ternyata ujung-ujungnya apa? UUD. Ujung-ujungnya ya nggak Pak Suron? Tuh. Diteliti nih masalah persoalan apa aja deh. Setelah diteliti, diambil kesimpulan hasil penelitiannya, ujung-ujungnya udah fulus duit ame kehormatan. Belum kayak duit. Coba-coba kita nggak punya duit, lemes kita. Orang punya duit ame nggak punya duit, kelihatan muka wajahnya. Orang yang punya duit wajahnya gimana? Wah semeringah, kayaknya semangat dalam hidup ini. Coba orang yang nggak punya duit lihat wajahnya, wah wajahnya kayaknya udah mati ogah, hidup ogah, lemas. Bukan hanya lemas, langkahnya juga pendek. Pendek nggak pendek langkahnya? Wah pendek langkahnya orang nggak punya duit. Cuman jadikan duit itu alat, bukan tujuan. Jadikan alat dia. Apalagi dalam perkara-perkara yang baik ya. Cukup ya gitu ya. Apa Pak? Salam. Iya. Jadi kehidupan, iya. Bagaimana kita ini kan kita pakai bahasa Al-Quran ya pakai bahasa Arab misal, dan yang tadi itu tadi pakai bahasa Indonesia. Doanya bisa nggak ya? Bisa. Yang ketiga bisa. Yang pertama, kehidupan yang udah dijalankan itu sudah ada dalam buku catatan takdir kita. Cuman Allah nggak kasih. Adapun orang yang melakukan maksiat, melanggar hukum itu diizinkan sama Allah, tapi resikonya, konsekuensinya dia akan dihukum, disiksa. Dajjal muncul ujian. Kenapa sih Allah turunin Dajjal? Ribet banget. Kenapa Allah ciptakan setan, iblis laknatullah, jadi ganggu kita, jadi kita bikin dosa. Itu ujian buat kita. Jadi tentang semua takdir kita sudah ada dalam catatan. Cuman itu rahasia Allah. Ya. Kalau memang itu tadi yang dijelaskan, ini haram, oh ini boleh, haram tinggalin, boleh kerjain. Tuh. Terus yang keduanya apa tadi? Oh Dajjal. Kalau Dajjal udah mati selesai udah. Jadi setelah kehidupan kita nih di dunia meninggal, nanti kita akan dibangkitkan lagi nanti di yaumil akhir, seluruh manusia itu akan dibangkitkan. Itu maksudnya orang yang masih udah mati bisa nemuin Dajjal. Oh, jadi orang yang udah mati dihidupkan Dajjal. Itu dalam satu keterangan, sebenarnya misal kita punya orang tua nih, kata Dajjal syaratnya engkau harus beriman aku adalah Tuhanmu dan aku akan hidupkan orang tuamu yang sudah mati.
Nah, kalau kita beriman bahwa Dajjal ada Tuhan dihidupkan, sebenarnya yang dihidupkan itu oleh Dajjal bukan orang tua kita, tapi setan jenis jin yang menyerupai orang tua kita. Dan Dajjal hanya bisa sekali membunuh, dan hanya bisa sekali dia menghidupkan orang. Jadi yang dihidupkan bukan orang tua kita yang sebenarnya, tapi jin yang menyerupai orang tua kita. Tuh ya, tentang Dajjal. Udah baca doanya tadi dengan bahasa Indonesia boleh, dalam hati, jangan dilafadzkan, dalam hati aja kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau bisa usahain pakai bahasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.